Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Dan selamat beribadah. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Dan percayalah setiap langkah kita pasti Tuhan akan selalu tolong. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada semua karena kasih karunia Tuhan. Haleluya Yesus. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati susah atau senang. Kami percaya Tuhan selalu beserta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Tuhan pasti menolong. Kami percaya Tuhan selalu beserta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Tuhan pasti menolong. Haleluya, haleluya Yesus. Kau sumber pertolongan kami Tuhan. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Yesus baik bagi kami. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh sehat, kami boleh kuat. Semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini lewat ibadah kami bersyukur buat segala perbuatan Tuhan yang ajaib bagi kami. Sungguh Tuhan Engkau sangat baik. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi kasih setiamu selalu nyata bagi kami. Lewat ibadah kami pagi hari ini Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua pagi hari ini Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hatimu bagi kami. Urapi seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang Tuhan persiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyiapkan hati kami yang terbaik untuk diisi melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap terima firman Tuhan. Haleluya.
Amin. Haleluya, puji Tuhan, salam sola gracia. Semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi bagi seluruh jemaat GPD Sola Gracia Jatiwangi. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah. Bahkan kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita terus ada dalam keberkatannya Tuhan. Kita mensyukuri nafas yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita boleh ada pagi hari ini, dan kita juga akan siap mendengar pesan Tuhan. Pesan Tuhan akan memberkati kita. Pesan Tuhan akan membentuk kita. Pesan Tuhan akan mendewasakan kita, sehingga kita semakin menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan. Dan saya percaya pada pagi hari ini bahwa kita boleh meresponi firman Tuhan. Karena selalu saya katakan bahwa firman Tuhan butuh diresponi. Ketika kita buka hati buat firman Tuhan akan masuk dan mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Sehingga saya percaya ada pertobatan, ada pemulihan, ada berkat Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan menjadi ayat awal kita di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama. 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama kita akan memperhatikan di sini, dan firman Tuhan pada pagi hari ini, judul kebenaran firman Tuhan adalah lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Sekali lagi, judul kebenaran firman Tuhan, lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita akan lihat di sini di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama. Saya bacakan bagi seluruh jemaat Tuhan yang saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Mari kita perhatikan ayat ini begitu sangat jelas, dan ini merupakan nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, di mana nasihat Rasul Paulus ini membawa mereka supaya mereka harus lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Supaya apa? Kalau kita perhatikan ayat ini, di mana Rasul Paulus memulai dengan kata bahwa bagaimana supaya hidup mereka itu berkenan di dalam Tuhan. Artinya nasihat Rasul Paulus supaya mereka lebih bersungguh-sungguh lagi, agar mereka juga boleh semakin berkenan. Jemaat-jemaat Tesalonika harus pada akhirnya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau kita perhatikan ayat pertama ini, kita akan mendapati bahwa mereka pernah mendengar, jemaat Tesalonika pernah mendengar nasihat Paulus, Rasul Paulus, di mana mereka harus menjadi anak-anak Tuhan yang bisa mencapai target, di mana targetnya mereka harus berkenan di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam ayat pertama ini, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Artinya mereka sudah pernah mendengar nasihat dari Rasul Paulus untuk supaya mereka hidup pada akhirnya bisa berkenan di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ternyata kalau kita perhatikan, hal itu memang telah kamu turuti. Ternyata waktu pertama kali Rasul Paulus memberi nasihat kepada mereka untuk supaya mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan, mereka menjadi jemaat-jemaat Tesalonika adalah orang-orang yang bukan hanya mendengar, tetapi mereka juga menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tesalonika ini jemaat yang luar biasa, di mana mereka memberi contoh kepada kita bahwa ketika kita dengar firman Tuhan, jangan cuma sampai kepada pendengaran saja, tetapi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia.
Beberapa waktu lalu dalam kebenaran firman Tuhan saya sempat katakan bahwa ketika kita hanya mendengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan katakan bahwa kita sementara membodohi hidup kita, menipu hidup kita. Dan kata menipu ini bicara tentang sesuatu yang merugikan. Artinya ketika kita hanya mendengar, jadi orang Kristen hanya mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan, tanpa sadar kita sedang merugikan hidup kita. Tetapi kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, mau menjadi orang Kristen yang untung, ternyata kita bukan hanya harus mendengar, tetapi juga harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tesalonika melakukan firman Tuhan. Mereka berusaha untuk supaya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan kembali lagi jemaat Tesalonika mendapatkan nasihat bahwa memang mungkin mereka telah berusaha untuk berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Rasul Paulus menasihati mereka lagi bahwa mereka harus lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Di dalam mereka mengiring akan Tuhan, di dalam mereka mengikuti Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini penting dalam kehidupan kita. Kalau kita baca satu perikop ini, nasihat supaya hidup kudus, dalam 1 Tesalonika 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-12, sebenarnya Rasul Paulus ingin memberitahukan kepada jemaat Tesalonika, di mana mereka harus menjadi anak-anak Tuhan yang tampil beda. Ini yang menjadi pesan Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Di mana kalau kita melihat latar belakang keberadaan jemaat Tesalonika, ternyata mereka tinggal dalam satu komunitas di mana masyarakat yang ada di sekitar mereka punya latar belakang bahkan kebiasaan yang tidak baik. Di mana masyarakat yang ada di sekitar mereka adalah masyarakat yang tidak mengenal Tuhan. Masyarakat yang suka berzinah, masyarakat yang suka berselingkuh dan berperilaku menyimpan dalam hal seksual. Dan yang terjadi adalah Rasul Paulus tidak mau pada akhirnya jemaat Tesalonika ini tercemar, tetapi mereka harus tampil beda. Dan jalan satu-satunya yang mereka harus lakukan, harus mereka lebih lagi bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan ini yang penting yang kita harus belajar pada saat ini sebagai anak-anak Tuhan dari nasihat Rasul Paulus. Di masa pandemi ini kita harus menyadari bahwa ada banyak tantangan yang kita alami, ada banyak pergumulan, bahkan termasuk juga godaan-godaan. Tetapi firman Tuhan mau katakan, mari kita harus lebih lagi bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang berusaha mencapai target berkenan di hadapan Tuhan. Dalam hidup kita di dunia ini, saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan, mau sampaikan bahwa target utama kita, pencapaian terbaik kita, pencapaian terutama kita adalah ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Banyak orang, bahkan dalam kehidupan kita manusia, ada banyak target dalam hidup ini. Ada banyak hal yang berusaha kita capai. Ada banyak hal yang berusaha kita dapatkan. Kita punya cita-cita, kita punya kerinduan di tengah-tengah keberadaan kita tinggal di dalam dunia ini. Tetapi firman Tuhan mau katakan bahwa yang harus menjadi target utama kita, harus menjadi pencapaian utama kita, yaitu betapa pentingnya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ini penting dan ini telah dicontohi oleh jemaat Tesalonika. Tetapi Rasul Paulus memberitahukan kembali kepada mereka bahwa mereka harus lebih sungguh-sungguh lagi. Dan ini menjadi pesan dalam kehidupan kita pagi hari ini. Mari kita mau semakin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, meskipun ada dalam masa pandemi virus corona ini. Bahkan
menjadi satu harapan. Bahkan saya percaya ini juga menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Setelah masa pandemi ini berakhir, kita kembali bisa beribadah di gereja. Mari kita semakin sungguh-sungguh. Mari kita semakin bersemangat melayani Tuhan. Mari kita semakin bersemangat ke gereja. Mari kita semakin bersemangat untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi saya ingin membawa kita lebih lagi melihat tentang apa yang dimaksud oleh Tuhan. Firman Tuhan tentang lebih bersungguh-sungguh lagi. Apa yang dimaksud oleh firman Tuhan sehingga pada akhirnya harus disampaikan kembali oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ini yang kita harus perhatikan, kembali lagi disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, di mana mereka harus lebih lagi bersungguh-sungguh. Memang mereka sudah melakukan firman Tuhan, mereka sudah berusaha untuk hidup berkenan, tetapi firman Tuhan katakan mereka harus lebih lagi bersungguh-sungguh. Ada beberapa hal yang kita akan lihat mengenai lebih lagi bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang pertama yang kita harus perhatikan, ketika Rasul Paulus menyampaikan pesan Tuhan di mana jemaat Tesalonika harus lebih lagi bersungguh-sungguh, artinya membawa kita kepada satu pengertian lebih bersungguh-sungguh di sini. Maksudnya jangan sampai jemaat Tesalonika cepat puas dengan keadaan rohani mereka. Dan ini juga menjadi pesan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Mari jemaat-jemaat Tuhan GPDI Sola Gracia Jatiwangi, baik saya sebagai gembala maupun jemaat-jemaat Tuhan yang ada, mari jangan kita cepat puas dengan keadaan rohani kita. Jangan kita cepat puas. Kita harus terus maju di dalam Tuhan, terus bertambah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan saya mau katakan, firman Tuhan mau katakan kita punya potensi yang sangat besar untuk kita bertambah di dalam Tuhan, untuk kita semakin sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan, sehingga kita menarik perhatian Tuhan dan kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan, bahwa ketika Rasul Paulus katakan lebih lagi bersungguh-sungguh, saya percaya Rasul Paulus tidak menginginkan jemaat Tuhan, atau Tuhan tidak menginginkan jemaat Tesalonika cepat puas dengan keadaannya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Jangan sampai kita cepat puas karena kita sudah jadi orang Kristen. Jangan sampai kita cepat puas karena kita sudah melayani. Jangan sampai kita cepat puas karena kita sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita lebih lagi bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan mau katakan, mari kita mau semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Mari kita mau semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Dan saya ingin bawa kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-30. Yohanes 3 ayat yang ke-30. Di sini dikatakan, kita perhatikan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ini yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Pengakuan dari Yohanes Pembaptis di mana dia harus semakin besar. Tuhan Yesus harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Ini adalah ciri orang yang mau terus bertambah-tambah di dalam Tuhan, mau terus sungguh-sungguh di dalam Tuhan, di mana Tuhan Yesus harus semakin besar, saya harus semakin kecil. Artinya Yesus harus semakin nampak dalam hidup kita. Nafsu kita, kedagingan kita, hawa nafsu kita harus semakin kecil. Sekali lagi, bahwa Yesus harus semakin nampak. Ketika dibilang
pada saat pagi hari ini bahwa kita harus sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Artinya Yesus harus semakin nampak dalam hidup kita. Mari kita harus mengerti bahwa ketika kita ikut Tuhan, yang nampak itu bukan kita, yang nampak itu bukan kedagingan kita, ego kita, pengetahuan kehebatan kita, tetapi yang nampak itu adalah Tuhan. Yang nampak itu adalah kasih Tuhan. Yang nampak itu adalah perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang nampak itu adalah kasih. Yang nampak itu adalah pengampunan. Karena Yesus mengampuni. Yang nampak itu adalah Yesus. Bukan kehidupan yang penuh dosa. Bukan kehebatan kita. Mari kita belajar mengerti, ternyata terus bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, artinya Yesus harus semakin besar dalam hidup kita. Yesus harus semakin nampak dalam hidup kita. Jangan pernah kita cepat puas. Jangan pernah kita cepat puas jadi anak Tuhan. Kita harus terus bersungguh-sungguh sehingga yang kelihatan, orang melihat kita bukan kita lagi, tetapi Yesus dalam hidup kita. Sehingga mereka boleh percaya sungguh kepada Tuhan. Sehingga mereka boleh melihat betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita harus lebih lagi bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Di mana Yesus harus semakin bertambah. Kedaginganku, egoku harus semakin berkurang. Yesus harus semakin kelihatan. Jangan pernah kita cepat puas. Bahkan kalau kita perhatikan lagi di dalam Markus 14 ayat yang ke-38. Markus 14 ayat yang ke-38. Sama-sama kita akan memperhatikan. Saya bacakan buat saudara. Markus 14 ayat yang ke-38. Di sini katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita cepat puas. Karena iblis juga berusaha untuk mencobai kita. Berusaha untuk menjatuhkan kita. Dan firman Tuhan katakan di sini bahwa firman Tuhan jelas mengatakan roh memang penurut tetapi daging lemah. Apa jadinya yang ketika yang lebih besar yang nampak dalam hidup kita, hidup dalam kedagingan, hidup dalam hawa nafsu. Dan firman Tuhan sangat jelas mengatakan bagi kita ketika yang nampak itu yang lebih besar dalam hidup kita adalah hawa nafsu, kedagingan, maka kita akan mudah untuk dibodohi. Kita akan mudah untuk ditipu oleh iblis. Kita akan mudah untuk dijerat oleh iblis. Kita akan mudah untuk terbawa arus. Dan kita pada akhirnya hanyut di dalam dosa. Mari firman Tuhan katakan, mari kita mau lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Artinya jangan kita pernah cepat puas dengan keadaan rohani kita. Mari kita mau terus lagi bersungguh-sungguh sampai yang benar-benar kelihatan dalam hidup kita adalah Yesus. Berikutnya, kata bersungguh-sungguh di sini harus lebih lagi bersungguh-sungguh di sini, di mana ternyata kita harus menjadi anak Tuhan yang terus mempersiapkan diri terhadap kedatangan Tuhan kembali. Sekali lagi, kata kita harus lebih lagi bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Artinya, di mana kita harus terus mempersiapkan segala sesuatu dalam hidup kita. Dalam kita mempersiapkan juga kedatangan Tuhan kembali. Kita memang gak tahu kapan Tuhan datang. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan datang kembali. Siap gak siap, Dia akan datang kembali. Tuhan akan datang kembali. Dan
kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita. Itu sebabnya ketika firman Tuhan katakan kita harus lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Mari kita harus bisa mempersiapkan diri kita, hidup kita, sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan datang kembali, maka kita boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita boleh menikmati sorga yang kekal di dalam Tuhan. Mari kita mau mempersiapkan diri kita. Ada dua hal yang harus kita persiapkan di sini. Apa yang masih kurang dan apa yang salah dalam hidup kita. Ini yang harus kita perhatikan. Apa yang harus kita perhatikan di sini tadi saya katakan yang pertama, apa yang masih kurang. Ini yang harus kita persiapkan. Apa yang masih kurang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Ini yang penting yang harus ada dalam kehidupan kita. Harus menjadi perenungan kita di hari-hari ini. Sebelum Tuhan datang, apa yang masih kurang dalam hidupku? Apakah kasihku kepada Tuhan? Apa yang masih kurang dalam hidupku di hari-hari ini? Apakah bentuk pelayanan saya karena motivasi yang ada adalah motivasi yang gak benar? Atau hal yang saya lakukan belum maksimal di dalam Tuhan? Apa yang masih kurang? Penyembahan kita. Mungkin terkadang kita hanya asal-asalan dalam menyembah Tuhan dalam hidup ini. Mari apa yang masih kurang kita mau persiapkan. Karena firman Tuhan katakan bahwa kita tidak tahu Tuhan kapan datang. Tetapi firman Tuhan jelas katakan siap gak siap Tuhan akan datang kembali. Dan mari kita sudah hidup di akhir daripada akhir zaman. Mari kita mau persiapkan diri apa yang masih kurang. Mari jemaat Tuhan, apa yang masih kurang dalam hidup kita? Dalam urusan kita dengan Tuhan. Dan yang kedua yang kita harus persiapkan memperhatikan adalah selain apa yang masih kurang, ternyata kita harus memperhatikan apa yang salah. Ada sesuatu yang sudah kita lakukan, ternyata mungkin salah. Ini yang harus kita perhatikan. Kembali kita boleh membereskan diri kita. Ada pemberesan dalam hidup kita. Apa yang salah? Hati kita. Mari kita mau bereskan. Apa yang salah di hari-hari ini? Sikap hidup kita, pikiran kita, cara berpikir kita. Apa yang salah di hari-hari ini? Perkataan kita yang mungkin tanpa kita sadari atau sadari sudah menyakiti hati orang lain. Sikap kita yang sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sudah gak jadi berkat. Hati kita yang masih menyimpan akar pahit, masih menyimpan dendam. Mari firman Tuhan mengatakan, mari kita mau mempersiapkan diri kita. Ini adalah orang yang ingin bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan, adalah orang yang mempersiapkan diri terhadap kedatangan Tuhan. Dia akan memperhatikan apa yang masih kurang dan memperhatikan apa yang salah dalam hidupnya. Sehingga apa yang terjadi ketika Tuhan datang, kita boleh menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana, kata firman Tuhan di dalam Matius 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Gambaran di situ firman Tuhan menggambarkan ada, kita perhatikan di dalam Matius 25 ayat yang pertama ayat dan sampai ayat yang ke-9, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Gadis-gadis yang bijaksana adalah gadis-gadis yang sebagai gambaran gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang semakin terus bersungguh-sungguh di dalam Tuhan dan mempersiapkan diri apa yang masih kurang dan apa yang salah. Tetapi gadis-gadis yang bodoh di sini adalah gadis-gadis yang
hanya puas dengan keadaannya. Yang penting dia sudah diberkati oleh Tuhan, yang penting dia sudah datang ke gereja, yang penting dia sudah melayani, yang penting dia sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, dan pokoknya yang semuanya aman-aman saja. Berpikir bahwa semuanya aman-aman saja. Tidak punya kerinduan, tidak punya hasrat untuk melakukan lebih lagi di dalam Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Gambaran gadis-gadis yang bodoh, pada akhirnya mereka kehabisan. Firman Tuhan katakan di sini, 5 gadis yang bodoh pada akhirnya kehabisan minyak. Kehabisan minyak. Sehingga pelita mereka pada akhirnya padam. Dan ini yang bahaya. Ketika kita nggak persiapkan diri, kita nggak jadi orang yang sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh di dalam Tuhan lebih lagi, maka kita akan menjadi orang-orang yang menyesal pada akhirnya. Mari jemaat Tuhan, saya percaya firman Tuhan pada saat pagi hari ini membentuk hidup kita, mendewasakan hidup kita. Mari kita lebih lagi bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan pada saat ini kita terus bawa di dalam doa. Setiap keberadaan pelayanan di GPDI Sola Gracia Jatiwangi, kita berdoa bersama-sama untuk supaya kita kembali bisa beribadah bersama-sama, dan kita lebih lagi bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan kita terus berdoa sepakat untuk supaya kita terus dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan kita juga berdoa supaya bangsa kita boleh dipulihkan, baik dari keadaan pandemi virus corona ini maupun keadaan ekonominya. Dan saya percaya bahwa di hari-hari ini justru kita akan melihat penuaian-penuaian yang besar terjadi di bangsa kita. Akan ada banyak orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan, mari kita mau sama-sama menyiapkan hati kita, bersyukur buat firman Tuhan, sebab Dia baik dalam hidup kita. Dia Ebenezer, Dia sudah menolong kita sampai saat ini. Itu sebabnya mari kita bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah kita puas dengan keadaan kita, dengan keadaan rohani kita, tetapi kita mau lebih lagi bertambah-tambah, sehingga yang nampak adalah Yesus dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar juga mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan, di mana kami memperhatikan apa yang masih kurang dan apa yang salah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan, seluruh jemaat-jemaat Tuhan GPDI Sola Gracia Jatiwangi yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Hamba-Mu sudah Tuhan pada saat ini selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi Roh Kudus yang bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kami semua, sehingga kami boleh belajar dari jemaat Tesalonika, bukan hanya jadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sangat baik bagi kami. Lindungi kami dari virus corona, lindungi kami dari hal-hal yang jahat. Berkati setiap usaha pekerjaan umat-umat Tuhan. Bahkan Tuhan tolong di hari-hari ini kalau ada umat-umat Tuhan yang sangat membutuhkan pertolongan, kebutuhan sehari-hari, Tuhan adakan. Bahkan Tuhan tolong pada saat ini yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyata mujizat kesembuhan daripada Tuhan. Bahkan kami berdoa pada saat ini Tuhan, berkati daerah Jatiwangi ini. Tuhan berkati daerah kami ini, karena kesejahteraan kota ini menjadi kesejahteraan kami. Bahwa kami percaya daerah Jatiwangi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkati semua gereja di Jatiwangi ini, Majalengka ini, boleh menjadi terang Kristus di tengah-tengah masyarakat yang ada. Berkati daerah kami ini, Kabupaten Majalengka. Berkati Jawa Barat, berkati Indonesia, berkati pemimpin-pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, sampai Tuhan
para menteri, bahkan setiap Tuhan keberadaan Tuhan, pemerintah yang tingkat yang paling bawah pun Tuhan, dari RT RW sampai RT RW, Tuhan berkati. Tuhan beri mereka hikmat sehingga mereka boleh mengambil tindakan keputusan yang tepat, yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat. Tuhan tolong Tuhan mereka, lindungi mereka. Bahkan Tuhan tolong setiap dokter, perawat, simpatisan yang ada di garda terdepan untuk menangani Tuhan pasien yang sudah terkena virus corona. Jadikan mereka saluran mujizat dalam nama Yesus Tuhan. Lindungi juga mereka Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah di hari-hari ini semakin banyak orang yang disembuhkan dari virus corona yang ada. Dan penyebaran ini boleh berhenti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan bekerja secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik bagi kami. Kami bersyukur buat hari ini, buat kebaktian kami, buat kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, tadakan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Percaya Tuhan siap memberkatimu. Tuhan sangat rindu memberkatimu. Mari tadakan tangan dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat. Berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau jasmani rohani. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pada saat hari ini sampai Tuhan datang kembali Maranatha. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.